Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdakhta lana subulal hidayah wa azakhta an basairina gishawatan giwayah wa nusalli wa nusallim man arsalta syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العليم. ثم قال حديث نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في كتاب الحديث الجماعة رحمة والفرقة العذاب. Puja-puji syukur kita, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang tak terhitung hingganya, mulai dari nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, sampai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, mencari nafkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi kita ini bersusah payah membolak-balikkan dunia ini, mulai dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman Islamiyah yang sampai sekarang ini kita rasakan, yaitu manisnya Islam, iman dan ihsan. Adapun tema yang saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu mensyukuri nikmat umur. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun silih berganti. Pada tahun ini kita sudah berada di ujung atau di akhir tahun 2020 Masehi ini. Hal ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dengan bertambahnya umur kita, pada hakikatnya berkurang pula lah jatah umur kita untuk hidup di dunia yang fana ini. Umur merupakan karunia dan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan umur kita akan berakhir, kapan ajal akan menjemput kita. Mungkin tahun depan atau lusa, mungkin saja besok. Itu semua kita tidak tahu. Karena memang setiap manusia sudah ditentukan ajalnya masing-masing. Apabila ajalnya telah datang, tidak bisa diperlambat dan tidak bisa pula dipercepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari di sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah cara mensyukuri nikmat umur yang diberikan oleh Allah kepada kita? Di antaranya, yang pertama, memanfaatkan sisa umur dengan sebaik-baiknya. Umur akan sangat berharga, yaitu bagi seseorang yang dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan sebaliknya, umur tidak akan ada manfaatnya, yaitu bagi seseorang yang menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah, maka hendaknya kita manfaatkan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya.
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah seseorang yang dianugerahi umur panjang dan baik amalannya, dan sebaliknya seburuk-buruk manusia adalah seseorang yang diberi umur panjang tetapi buruk amalannya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang ada pada diri kita ini nanti akan ditanyakan oleh Allah dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk apa umur ini kita habiskan dan untuk apa umur ini kita pergunakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun cara mensyukuri nikmat umur yang kedua, yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang muslim, bahkan lebih berharga daripada harta benda yang kita miliki. Karena harta apabila telah hilang masih bisa untuk kita cari, dan apabila waktu telah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Sehingga tidak ada yang tersisa dari waktu yang telah lewat kecuali apa yang telah dicatat oleh malaikat. Dan cara yang ketiga yaitu dengan mensyukuri nikmat umur yang ketiga, yaitu dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang sekira-kira artinya, apabila kita menyembah Allah, hendaknya kita seolah-olah melihat Allah. Dan apabila kita tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar bahwa pada dasarnya Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah hanya untuk menyembah kepadanya, bukan menyembah kepada yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang sekira-kira artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya menyembah kepadaku. Dan yang terakhir, cara mensyukuri sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing, merenungkan kesalahan dan kekhilafan yang pernah kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Apabila kita sudah melakukan introspeksi diri, sudah merenungkan kesalahan dan kekhilafan tentang amal perbuatan yang selama ini kita lakukan lebih banyak daripada keburukannya, atau sebaliknya justru keburukan atau kemaksiatan yang lebih banyak daripada amal soleh yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tergolong orang-orang rugi, apalagi tergolong orang-orang yang terlaknat dan celaka, maka mari kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertekad untuk meninggalkan segala kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bertekad bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari-hari yang sudah lewat, sehingga kita akan tergolong menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang-orang yang rugi. Marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan, serta memohon ampun atas segala kekurangan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, mari kita memohon pertolongan kepada Allah untuk selalu bisa istiqamah dan senantiasa bertambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin
yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita tarik kesimpulan dari mensyukuri nikmat umur yang diberikan Allah kepada kita ini, sehingga nyawa masih ada di dalam badan, marilah kita untuk selalu bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.